Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang protein terapeutik, vaksin, dan teknologi protein. Aplikasi terapeutik untuk apa saja sih? Salah satunya adalah produk farmasi ya, yaitu hormon insulin ya. Hormon insulin itu protein kecil yang diproduksi oleh pankreas untuk mengontrol pengambilan glukosa oleh tubuh dari darah. Jadi salah satu produk dari protein terapeutik adalah hormon insulin ya. Oke, kenapa itu juga penting, merupakan produk yang sangat berharga dari bidang farmasi karena nilai insulin manusia dan ukuran protein yang kecil, maka memproduksi insulin manusia dengan teknik DNA rekombinan. Oke. Klasifikasi protein terapeutik sendiri ada 4 kelompok. Kelompok pertama itu adalah protein terapeutik dengan proses enzimatik atau aktivitas regulator ya. Kemudian kelompok yang kedua adalah protein terapeutik dengan aktivitas target yang spesifik ya. Kemudian kelompok yang ketiga adalah vaksin protein, dan kelompok keempat adalah diagnosa protein. Baik, protein terapeutik itu manfaatnya untuk apa saja sih? Biasanya digunakan untuk memperbaiki kondisi kesehatan yang abnormal, misalnya ya contohnya kasus penyakit ya, kanker misalnya, jantung, kemudian untuk terapi-terapi yang lainnya, contohnya tadi kekurangan insulin dan lain sebagainya ya. Kemudiannya untuk memperbaiki, mengganti ya obat senyawa kimia ya, obat yang disintesis secara kimia, jadi lebih safety lah, tidak membahayakan juga proses biologis normal di dalam tubuh, artinya tidak mengganggu sama sekali ya, memiliki fungsi spesifik yang sangat tinggi untuk penyakit tertentu gitu kan. Kemudian juga sangat cepat sekali perkembangan klinisnya, dan juga sudah mulai juga untuk pendaftaran registrasi Food and Drug Administration-nya ini ya, bagi untuk produk-produk protein terapeutik ini. Selain itu juga tidak menyebabkan munculnya, atau sedikit sekali ya, tidak menyebabkan munculnya gangguan respon imun. Jadi ini adalah kelebihan dari protein terapeutik. Baik, di sini adalah proses produksi obat ya. Jadi kita bisa lihat di sini bagaimana obat diproduksi di skala laboratorium, atau nanti bisa kita aplikasikan ke skala industri. Nah, di sini kita bisa lihat ada sel dan plasmid ya, di mana sel ini memiliki plasmid, kemudian dari plasmid ini dipotong ya dengan DNA retriksi, kemudian nanti digabungkan antara plasmid tersebut dengan sel tersebut ya, selnya. Jadi ada sel, ada plasmid. Jadi penggabungan antara sel dengan plasmid ini adalah teknik DNA rekombinan. Inilah namanya sel line ya. Jadi sel line ini dikulturkan, kemudian diproses di tangki bioreaktor dengan proses bioreaktornya downstream ya. Nah, diproses di bioreaktor menggunakan media spesifik tergantung dari sel dan plasmidnya tersebut. Misalnya untuk diproduksi menghasilkan apa, atau produk spesifik tertentu, apakah insulin ataukah misalnya eritropoietin ya, dan lain sebagainya, yang merupakan produk-produk dari protein terapeutik ya. Setelah melalui proses bioreaktor downstream ini menggunakan media spesifik tentunya dengan scale up purification, diperolehlah senyawa obat kasar ya, dalam bentuk kasar atau crude-nya. Kemudian setelah itu dilakukan teknik purifikasi pemurnian. Setelah dimurnikan, diperoleh senyawa obat yang murni. Nah, setelah itu baru diformulasi ya, dibentuk, kemudian juga di packaging, menghasilkan produk yang steril. Jadi ini adalah proses dari produksi obat. Selanjutnya protein rekombinan ya. Jadi definisinya ya, ini definisi dari protein rekombinan itu adalah bentuk manipulasi protein yang dihasilkan dalam berbagai cara untuk menghasilkan sejumlah besar protein.
memodifikasi urutan gennya, kemudian memproduksi produk komersial. Pembentukan protein rekombinan sendiri itu melalui perantara, yaitu namanya vektor ya, seperti sudah pernah Ibu sampaikan juga, banyak vektor yang bisa digunakan ya untuk rekayasa protein atau rekayasa genetik itu ya, ada plasmid, ada phage ya, kemudian ada juga plasmid dan lain sebagainya ya. Nah, kombinasi itu proses di mana keturunannya dikembangkan menjadi gen-gen yang hasil kombinasi dari kedua gen orang tuanya, karena rekombinasi itu penggabungan dari dua gen yang berbeda menghasilkan satu keturunan hasil dari kombinasi dua gen tersebut, kayak gitu ya, menghasilkan DNA baru. Rekombinan protein ini memiliki peran besar dalam menghasilkan protein terapeutik ya, yang bisa dimodifikasi kemudian untuk memperbaiki kesalahan genetik, misalnya ketika ada mutasi gen, DNA dan sebagainya, itu bisa diatasi dengan adanya bahan terapeutik ini ya. Bisa juga digunakan protein terapeutik itu untuk menghancurkan sel-sel kanker, mengobati gangguan sistem kekebalan tubuh, dan masih banyak fungsi yang lainnya. Contohnya erythropoietin di sini ya. Erythropoietin itu adalah sebuah protein hormon ya, yang diproduksi dengan teknologi rekombinan juga, yang dapat digunakan untuk merawat pasien yang kekurangan eritrosit atau sel darah merah ya. Yang biasanya kalau kekurangan erythropoietin ini bisa menyebabkan komplikasi ginjal, jadi penyebab dari defisiensi eritrosit itu adalah komplikasi ginjal. Sehingga dengan adanya protein hormon ini dengan teknologi DNA rekombinan tadi, maka bisa menyembuhkan atau untuk mengobati ya penyakit defisiensi eritrosit. Nah, ini adalah contoh beberapa produk farmasi yang pada rekayasa genetik ya. Ada antitripisin, ya ada protein morfogenik tulang, kemudian ada vaksin cancer ya. Kemudian ini kanker serviks ya. Kemudian juga ada faktor grow epidermal, kemudian ada erythropoietin ya. Ada interferon alfa, beta, gamma ya, vaksin hepatitis B. Ini adalah semua produk farmasi yang diperoleh melalui rekayasa genetik. Misalnya contoh di sini vaksin B hepatitis. Nah, ini diproduksi oleh Staphylococcus diproduksi oleh Saccharomyces cerevisiae ya, ini yang menyebabkan yang membawa ya plasmid pada gen virus hepatitis. Nah, ini. Selain itu juga insulin manusia ya, ini terapi untuk penderita diabetes ya, sehingga bisa memberikan harapan hidup ya bagi penderita diabetes yang kekurangan insulin. Dalam sel pankreasnya sudah tidak bisa memproduksi insulin, sehingga perlu adanya injeksi ya insulin dari luar melalui teknik DNA rekombinan atau protein rekombinan. Banyak lagi ya produk-produk lainnya tentunya yang terkait dengan rekayasa genetik ini. Nah, satunya di sini biosimilar ya. Biosimilar itu dipakai untuk obat biologis. Istilahnya ini biosimilar ya, yang memiliki karakteristik mirip dengan obat biologis yang sudah disetujui. Nah, biosimilar itu berupa protein terapeutik rekombinan, hormon, dan juga antibodi. Obat biologis itu sendiri apa sih? Obat biologis itu adalah zat aktif yang terbuat atau diperoleh dari sel-sel hidup melalui proses biologi. Contohnya adalah insulin ya, yang diproduksi oleh bakteri, oleh kamir melalui teknologi DNA, rekayasa DNA atau rekayasa genetik. Karakter protein biosimilar sendiri itu berfungsi secara biologis ya, merupakan proses seluler yang disebut dengan post-translational modification. Nah, ini modifikasi meliputi glikosilasi, pembentukan ikatan disulfid, gugus fosfat, oksidasi metionin, dan desiminasi asparagin. Nah, protein terapeutik dalam pengobatan yang telah dikembangkan, contohnya ya glikoprotein, itu juga salah satu produk protein terapeutik dengan teknologi protein rekombinan. Contohnya
epoetin, granulosit makrofag, colony stimulating factor ya. Kemudian aktivator plasminogen tisu atau jaringan ya. Glikosilasi ini penting, kenapa? Mempengaruhi aktivitas biologi protein melalui mekanisme yang berbeda untuk menghasilkan protein dari biosimilar tadi atau protein terapeutik. Ini adalah mikroba yang digunakan untuk memproduksi protein terapeutik. Ada Bacillus sp, Actinomycetes, E. coli, dan yeast atau kamir. Kadang yang selalu menjadi role model biasanya adalah E. coli kan gitu ya. Sekarang sudah banyak juga ke arah yeast ya, kamir juga sudah banyak ya, Actinomycetes. Mungkin dari bakteri-bakteri lainnya juga sudah mulai dikembangkan ya. Ini salah satunya E. coli misalnya. Kenapa E. coli? Nah, E. coli itu mudah dikulturkan, itu kan, itu keuntungannya ya. Tingkat produksinya tinggi, mudah diproduksi dalam skala besar gitu kan. Jadi ketika kita riset di lab supaya bisa dibawa ke industri, jadi kita harus menggunakan bahan yang bisa mengkultur banyak, dan karena industri itu kan harus dalam jumlah yang banyak ya. Biayanya juga tidak mahal, regen-regennya ya, makanya kenapa menggunakan E. coli sebagai inang untuk ekspresi protein rekombinan. Tapi juga ada kelemahannya ya ketika bakteri dijadikan inang untuk produksi protein rekombinan itu. Contohnya apa ya? Keterbatasan untuk mengekspresikan protein-protein eukariotiknya. Kenapa? Karena E. coli kan sifatnya prokariotik. Jadi makanya kenapa juga perlu kita memproduksi protein-protein rekombinan itu dari sel eukariotik ya. Ini kalau ini contohnya dari sel prokariotik itu biasanya pada E. coli ya. Nanti saya jelaskan juga pada sel eukariotiknya. Ini seperti yeast juga ya. Bisa digunakan untuk inang dalam mengekspresikan protein-protein rekombinan ya, atau protein-protein eukariotik. Contohnya adalah Saccharomyces cerevisiae. Ini inang yang atraktif dalam produksi protein ya. Keuntungannya kemudahan dalam teknik pengembangan untuk akses informasi genetik, pertumbuhannya cepat, media kulturnya sederhana, murah ya. Kemudian juga pada sistem ekspresinya memproduksi protein rekombinan secara intraseluler maupun direkayasa. Nah, selain menggunakan sel inang bakteri dan juga yeast atau kamir untuk memproduksi protein-protein rekombinan, juga bisa kita menggunakan inang yaitu sel insekta atau sel serangga. Kenapa? Karena memiliki beberapa keuntungan, contohnya seperti tingginya tingkat ekspresi dari protein-protein yang akan diekspresikan. Kemudian juga ada koreksi folding dari proteinnya. Kemudian juga ada juga kekurangannya sebenarnya di sini ekspensif ya. Kemudian generasi time-nya juga lambat ya, karena menggunakan sel serangga. Jadi kalau pada bakteri tadi kan lebih cepat ya generation time-nya ya, pengkulturannya lebih cepat, jumlah produksi yang diperoleh juga cukup banyak, cuman punya kelemahan yaitu ekspresinya juga terbatas. Nah itu kalau pada bakteri. Kalau pada serangga ya kebalikannya seperti ini. Kemudian juga tidak cocok untuk protein dengan sekuen repetitif ya. Kita juga bisa menggunakan sel inang tanaman ini untuk memproduksi atau untuk mengekspresikan protein-protein rekombinan. Karena kompetitif cost-nya ya, kemudian adanya biaya yang cukup kompetitif gitu kan, kemudian ketersediaan praktisnya lebih efisien gitu kan untuk harvesting, untuk menanam, untuk transporting, untuk mensortingnya produk-produk tersebut, dan untuk memprosesnya juga lebih mudah gitu kan, sehingga bisa menggunakan juga sel inang dari tanaman. Nah selanjutnya ini adalah gambaran dari protein, ekspresi proteinnya. Jadi di sini kita bisa lihat ini adalah DNA target ya. Nah, ini DNA target dan ini adalah vektor cloningnya. Jadi DNA target ini akan kita potong dengan enzim retriksi ya, kemudian digabungkan dengan vektornya tadi, vektor cloningnya. Jadi vektor cloningnya itu juga dilakukan
pemanjangan ya. Ini kan dalam bentuk sirkuler, kemudian diluruskan melalui proses enzimatik juga, sehingga untuk menggabungkan antara DNA target dengan DNA vektor tadi. Jadi fragmen DNA target tadi digabungkan dengan vektor DNA. Ya, hasil penggabungan ini menghasilkan konstruk DNA atau dinamakan dengan teknik rekayasa DNA rekombinan. Dengan teknologi DNA rekombinan ya. Kemudian baru dimasukkan ke dalam sel inang di sini. Nah, itu ya. Masukkan ke dalam sel inang, kemudian di isolat sel tadi yang ada gen klonnya, di sini ada sel ada DNA dari inangnya sendiri ya. Kemudian ada hasil DNA rekombinan dari DNA target dengan vektor cloning tersebut. Jadi dia akan diperbanyak di dalam sel inang ini sehingga memproduksi protein dari gen yang diklon. Ya, ini protein yang mengkodekan gen yang diklon tadi antara penggabungan DNA target dengan vektor cloning. Nah, apa saja yang diperlukan di sini ya, adanya vektor cloning yaitu plasmid. Ya, plasmid itu biasanya misalnya dari sel inangnya adalah E. coli. Kemudian tiap-tiap selnya ini mengandung beberapa kopi plasmid dengan gen. Ekspresi gen itu memicu produksi protein. Ya. Inilah dimana kita bisa mengisolasi produk protein ekspresi dari penggabungan antara DNA target dengan vektor cloning. Oke, itu saja materi hari ini dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Untuk materi vaksin nanti Ibu akan berikan link video YouTube tentang vaksin ya. Silahkan disimak juga, dan jika ada komentar tentang materi ini silahkan diberikan di kolom komentar. Oke, selamat belajar, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.